Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Inggris Manchester United dikabarkan tetap mendukung Ole Gunnar Solskjaer terlepas dengan fakta tersingkirnya mereka dari ajang Liga Champions musim ini. Kegagalan ini kabarnya membuat posisi Solskjaer di kursi manajer menjadi sorotan. Mauricio Pochettino diklaim sudah siap menggantikan Solskjaer jika dipecat. Meski demikian, Daily Mail kini melansir kabar yang menyebut bahwa Manchester United ternyata masih memberikan dukungan kepada Solskjaer. Manchester United diklaim masih menaruh kepercayaan terhadap Solskjaer untuk bisa membangkitkan tim dalam jangka panjang. Bahkan, petinggi Manchester United kabarnya masih tetap tak akan memecat Solskjaer andai setan merah menelan kekalahan dalam laga derby kontra Manchester City di akhir pekan ini. Di Premier League sendiri, Manchester United saat ini masih menduduki peringkat ke-6 di tabel klasemen, tertinggal 5 angka dari pemuncak sementara Tottenham Hotspur. Torehan Manchester United di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer sejauh ini masih bisa dikatakan mengecewakan. Lantas mengapa klub raksasa Inggris tersebut tak kunjung memecatnya? Sayangnya meski Pochettino dan pelatih hebat lain seperti Massimiliano Allegri tersedia, Manchester United masih ragu untuk melepas Solskjaer. The Times melaporkan bahwa ada 2 alasan mengapa mereka masih ragu sampai sekarang. Petinggi Manchester United Edward Ward dikabarkan menentang opsi melepas Solskjaer. Ia percaya kalau klub di bawah asuhan Solskjaer sedang bergerak ke arah yang tepat. Woodward juga dilaporkan telah menerima permintaan dari keluarga Glazer untuk melakukan pergantian pelatih. Namun ia ragu untuk melakukannya karena tak ingin memperpanjang daftar pergantian pelatih yang sudah dilakukan sejak Sir Alex Ferguson pensiun di tahun 2013. Sebenarnya kalau ditelisik lebih baik lagi, torehan Solskjaer di Manchester United tidak begitu buruk. Pria berkebangsaan Norwegia tersebut berhasil membawa Manchester United finish di peringkat ketiga pada musim penuh perdananya. Namun belakangan ini para pemain mulai meragukan gaya melatih Solskjaer. Mereka percaya kalau Solskjaer terlalu sering melakukan perubahan taktik serta pemain. The Times juga melaporkan bahwa sejumlah agen pemain papan atas lebih memilih membawa kliennya ke Everton ketimbang Manchester United. Alasannya, Carlo Ancelotti disebut memiliki pemahaman terhadap permainan yang lebih baik daripada Solskjaer. Hampir dapat dipastikan kalau gelandang asal Prancis Paul Pogba takkan melanjutkan kiprahnya bersama Manchester United. Menurut kabar, pria berusia 27 tahun tersebut ingin kembali ke pelukan klub lamanya Juventus. Pernyataan Raiola sebenarnya tidak mengejutkan. Pogba pernah mengutarakan keinginannya meninggalkan Red Devils pada tahun 2019 lalu. Setelah pernyataan ini dikeluarkan, Pogba mulai dikaitkan dengan berbagai klub raksasa Eropa. Salah satunya adalah Juventus, yang menjadi tempat bernaungnya selama 4 musim dimulai pada tahun 2012 lalu. Pogba berhasil meraih medali juara kompetisi domestik Serie A selama 4 musim berturut-turut. Menurut The Times, ia berniat untuk mengulangi kesuksesan itu bersama Bianconeri mulai musim panas tahun 2021 mendatang. Manchester United terjebak dalam situasi di mana mereka harus menjual Pogba. Kalau sampai sang pemain gagal mendapatkan klub baru di musim panas nanti, mereka terancam kehilangan dirinya secara gratis di tahun 2022. Saat berbincang kepada Tuttosport, Raiola menambahkan kalau Pogba berniat kembali ke Bianconeri. Direktur Juventus Fabio Paratici tidak menutup kemungkinan klubnya akan mendatangkan peraih medali juara Piala Dunia 2018 tersebut. Mereka bahkan tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke Turin. Sebuah prediksi dibuat oleh Paul Merson. Ia menilai nasib Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer Manchester United akan ditentukan di partai derby Manchester.
Menurut Merson, derby Manchester ini akan jadi penentuan nasib Solskjaer. Ia menilai jika MU kalah di laga ini, Solskjaer berpotensi dipecat. Jika United masih menganggap diri mereka klub besar, maka mereka tidak akan menolerir kegagalan yang dibuat Solskjaer. Menurut Anda, apakah Zidane masih memiliki pekerjaannya sekarang jika Madrid tidak lolos ke 16 besar Liga Champions? Saya rasa tidak. Mereka berpikir bahwa mereka klub terbesar di dunia dan mereka akan memecatnya. Saya ingin melihat seperti apa pemikiran para petinggi Manchester United, ujarnya. Menurut laporan yang beredar, manajemen Manchester United masih mendukung penuh Solskjaer. Mereka percaya bahwa manajer asal Norwegia itu bisa membawa United kembali berprestasi. Sebuah asa datang bagi Manchester United. Borussia Dortmund siap melepaskan Jadon Sancho ke Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, pihak Dortmund memutuskan untuk menurunkan harga jual sang winger. Ini dikarenakan Dortmund tengah butuh tambahan dana setelah pemasukan mereka berkurang drastis akibat pandemi virus corona. Mereka tahu bahwa tidak banyak klub yang mampu membayar 120 juta euro yang mereka tetapkan sebagai mahar transfer Sancho. Jadi mereka terpaksa menurunkan harga jualnya. Menurut laporan tersebut, pihak Dortmund bersedia menurunkan mahar transfer Sancho. Sang winger kabarnya akan dijual sekitar 100 juta euro saja, turun 20 juta euro dari tuntutan awal Dortmund. Pihak Dortmund berharap dengan harga baru ini, MU bersedia menebus sang winger. Musim ini, performa Sancho sedikit menurun jika dibandingkan dengan musim lalu. Sang winger tercatat membuat 3 gol dan 6 assist bagi Dortmund di semua kompetisi. Gosip ketertarikan Manchester United terhadap Kieran Trippier bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan serius mempertimbangkan bek Atletico Madrid tersebut. Sky Sport mengklaim bahwa MU masih ingin mendatangkan bek kanan baru. Mereka ingin mendatangkan Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat terkesan dengan kemampuan Trippier. Sang bek sudah menunjukkan performa yang apik di Atletico Madrid. Bahkan sebelumnya ia juga bersinar di Tottenham Hotspur. Jadi pihak Manchester United menilai Trippier bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini pertahanan mereka. Laporan itu mengklaim MU mempertimbangkan serius Trippier karena Wan-Bissaka dinilai tak punya pesaing saat ini. Akibatnya performa Wan-Bissaka terkadang kendor, seperti saat melawan RB Leipzig di tengah pekan kemarin. Selain itu, Wan-Bissaka juga belum punya kemampuan ofensif yang cukup bagus, sehingga Trippier dinilai bisa memberikan tambahan dimensi bagi lini pertahanan Manchester United. Trippier masih terikat kontrak di Atletico Madrid hingga tahun 2022 mendatang. Ia diberitakan bisa direkrut di kisaran 20 juta pound sterling. Fans Manchester United boleh bernapas lega. Meski kondisi tim tengah tidak stabil dan bermasalah, setidaknya mereka tidak akan kehilangan Marcus Rashford, salah satu pemain terbaik dalam skuad sekarang. Pemain seperti Rashford jelas dihubungkan dengan sejumlah klub besar lainnya. Wajar mendengar namanya disebut bersamaan dengan Real Madrid atau Barcelona. Meski begitu, kini Rashford sendiri yang membantah. Baginya tidak ada tim selain MU. Bagi saya tak pernah melihat tim selain Manchester United, tegas Rashford kepada Sky Sport. Saat masih kanak-kanak saya tak pernah memikirkan tim selain MU. Bagi saya rasanya tidak pas mengenakan kostum tim lain. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik demi klub selama saya ada di sini. Jadi semoga saya bakal berada di sini untuk jangka waktu yang panjang. Rashford pun menjelaskan hubungannya dengan pihak klub jauh lebih dalam dari yang terlihat dari luar. Dia berutang banyak pada Setan Merah yang membantunya pada masa-masa sulit, dan kini dia hanya ingin mengembalikan bantuan itu. Klub La Liga Spanyol, Real Madrid diberitakan masih belum menentukan sikap mengenai transfer Paul Pogba. Pasalnya masih ada perbedaan pendapat dalam kubu Los Blancos untuk transfer pemain berjuluk La Piose itu. Menurut laporan tersebut, Zidane sudah mendesak manajemen Real Madrid untuk membeli Pogba.
Ia menilai Pogba merupakan pemain idamannya. Ia percaya sang gelandang bakal menjadi tambahan yang sangat bagus di lini tengahnya. Terlebih dengan usia Modric yang sudah menua, Zidane menilai pembelian Pogba sangat krusial bagi lini tengahnya. Namun masalahnya saat ini ada pada sosok Presiden Real Madrid Florentino Perez. Perez enggan membeli Pogba di bursa transfer terdekat karena mahar transfernya yang sangat tinggi, sementara di sisi lain keuangan Real Madrid masih belum pulih dari pandemi corona. Perez juga semakin enggan mendatangkan Pogba setelah mengetahui tuntutan gaji sang gelandang yang sangat tinggi. Jadi masih ada perdebatan alot di internal Madrid terkait transfer ini. Jika Madrid tidak cepat bergerak untuk mendapatkan Pogba, sang gelandang akan pindah ke Italia. Mantan klubnya Juventus dilaporkan tertarik memulangkan Pogba di bursa transfer yang akan datang. Mantan pemain Manchester United Paul Parker menganggap bahwa Ole Gunnar Solskjaer lebih baik menduduki posisi asisten manajer saja ketimbang harus menjadi kepala setan merah. Menurut Parker, Solskjaer tak seberapa menikmati perannya sebagai pelatih kepala United. Parker pun menyarankan agar Solskjaer menjadi asisten saja. Lebih lanjut, Parker menilai bahwa para mantan pemain Manchester United yang kini menjadi komentator merasa sungkan untuk memberikan kritik tajam kepada Solskjaer. Ex-back Manchester United West Brown memprediksi setan merah akan bisa mengalahkan Manchester City di derby Manchester akhir pekan ini. Jelang pertandingan big match tersebut, West Brown membeberkan prediksinya. Ia mengatakan meski musim ini kurang konsisten, namun ia yakin Manchester United akan tetap bisa mengalahkan Manchester City. Saya rasa kedua tim akan mencetak gol akhir pekan ini. Saya akan memprediksi kemenangan 2-1 untuk Man United, ucap Brown. Pada pertemuan terakhirnya di Old Trafford pada Maret 2020 lalu, pasukan Ole Gunnar Solskjaer berhasil menang 2-0 atas pasukan Josep Guardiola. 2 gol setan merah disumbangkan oleh Anthony Martial dan Scott McTominay. Manchester United baru saja dipastikan tersingkir dari Liga Champions. Mereka kini terlempar ke Liga Eropa. West Brown tentu merasa ikut kecewa atas hasil buruk itu. Namun ia mengatakan ada hikmah di balik hal tersebut karena kini setan merah bisa fokus untuk meraih gelar juara di Premier League. Saat ini Manchester United ada di posisi ke-6 klasemen sementara Premier League dengan raihan 19 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu Manchester City ada di posisi ke-7 dengan koleksi 18 poin dari jumlah laga yang sama. Bek Manchester United Alex Telles memberikan pandangan mengenai cara timnya memenangkan derby Manchester di akhir pekan nanti. Ia menilai setan merah harus tancap gas sejak awal jika ingin memenangkan partai sulit ini. Telles menilai Manchester City adalah tim yang sangat berbahaya. Jadi ia menilai MU harus mengawali laga dengan baik agar bisa mengamankan kemenangan di laga ini. Telles mengaku ada satu hal yang ia sesali jelang pertandingan melawan Manchester City ini. Ia mengaku sedikit kesal karena para fans belum bisa menonton pertandingan syarat gengsi ini. Manchester United memiliki motivasi untuk bangkit di partai derby Manchester ini karena setan merah baru saja tersingkir dari Liga Champions, sehingga mereka butuh reaksi yang bagus di laga ini. Mantan bek Manchester United West Brown mengaku optimis setan merah akan bisa finish di atas Manchester City dan bahkan bisa juara Premier League 2020-2021. Meski Manchester United belum bisa konsisten, akan tetapi West Brown yakin pasukan Ole Gunnar Solskjaer itu akan bisa mengakhiri musim dengan baik. Ia optimis MU akan bisa mengungguli Manchester City di Liga. Ia tak berhenti sampai di situ. Brown juga yakin United bahkan bisa mengalahkan Tottenham maupun Liverpool dan jadi juara Premier League. Sejauh ini mungkin berjalan. Saya pikir Man United bisa finish di atas Manchester City, katanya. Jangan salah paham, ini masih akan sulit. Dan mungkin ada 6, bukan Arsenal, tim di sana yang akan memperebutkan gelar. Saya tidak melihat mengapa United tidak bisa finish di atas Manchester City dan memenangkan Liga. Hanya berdasarkan bagaimana musim berjalan sejauh ini, klaim Brown. West Brown menambahkan rasa optimisnya itu bukannya tak beralasan. Ia merujuk pada kejutan yang dihadirkan oleh Manchester United pada musim 2019-2020 lalu.
Saat itu Man United juga tak konsisten. Akan tetapi pada akhirnya mereka bisa finish di posisi ketiga klasemen akhir Premier League. Akan tetapi Brown menambahkan bahwa Setan Merah wajib membenahi satu hal ini agar mereka benar-benar bisa mengungguli Manchester City atau bahkan jadi juara liga. Mereka harus bisa belajar meraih hasil positif dengan konsisten.